Hai semua, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Longman TOEFL. Kali ini kita masuk ke skill yang ke-12. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan mendengarkan atau menyimak dulu pelajaran yang terdapat pada skill 11 karena skill ke-12 ini sangat berkaitan erat dengan skill ke-11 tersebut. Nah, skill ke-12 kali ini bernama Use adjective clause connectors and subject correctly. Namun, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, teman-teman semuanya, mari kita mulai pelajarannya. Jadi skill ke-12 ini sama dengan skill ke-10 ya. Persamaannya itu adalah adanya konektor dan subjek itu menjadi satu, disatukan menjadi konektor saja. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan di kalimat itu kan misalkan begini, konektor, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Nah, sama dengan skill 10, antara konektor dan subjeknya ini bisa disatukan hanya menjadi konektor saja. Seperti itu. Jadi, sebenarnya skill ke-12 dan 11 ini sama saja pada dasarnya, cuma bedanya adalah nanti teman-teman hanya akan melihat seperti ini ya, kurang lebih sama lah seperti nomor 10. Bedanya kalau ini adjektif, yang nomor 10 itu adalah noun clause. Mari kita lihat saja langsung supaya teman-teman lebih memahaminya. Oke, baik, kita baca dulu bersama-sama. The woman is filling the glass that is on the table. Kalau teman-teman perhatikan, di sini woman adalah subjeknya, kemudian is filling adalah verbnya, kemudian glass ini adalah kata bendanya. Nah, setelah kata benda ini adalah adjective clause karena dia menjelaskan tentang gelas ini. Gelas ini kenapa? Gelas ini that is on the table. That adalah konektornya, kemudian is adalah verbnya, kemudian on the table adalah keterangan tempatnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada subjek 1, kemudian ada verb 2, ada konektor 1. Nah, pertanyaannya kemana subjek yang satunya? Padahal kan kalau ketika ada 2 verb, subjeknya juga harus ada 2 dan dihubungkan dengan konektor. Nah, subjeknya itu ada di sini ya. Jadi konektor that ini fungsinya 2 ya. Dia sebagai konektor itu sendiri dan dia sebagai subjek juga. Intinya kurang lebih sama seperti skill ke-10 ya. Seperti itu. Jadi kalimat ini sebenarnya punya 2 subjek, punya 2 verb dan dihubungkan oleh konektor. Oke, kalau kita lihat dari kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utamanya adalah ini ya. Intinya adalah ada seorang wanita yang sedang mengisi gelas. Nah, gelas ini dijelaskan lagi oleh kalimat pendukung yang terletak di atas meja. Oke, lantas bagaimana kalau adjective clause-nya ini terletak di tengah kalimat? Kalau ini di atas, ini di akhir kalimat. Yang kedua adalah yang di tengah kalimat. Baik, kita baca terlebih dahulu. The glass that is on the table contains milk. Oke, kita lihat dulu bersama-sama unsurnya. Glass itu adalah subjeknya. Nah, ini adalah clause-nya. Kita skip dulu. Kemudian contains itu adalah verbnya. Oke, kalimat utama. Jadi yang di luar ini adalah kalimat utama. The glass contains milk. Jadi ada sebuah gelas yang berisi susu. Nah, gelas ini kan kata bendanya. Ini dijelaskan lagi
oleh adjective clause ini. Gelas ini kenapa? Gelas ini that is on the table, berada di atas, yang ada di atas meja. Dengan that adalah konektornya sekaligus subjeknya ya. Kemudian is verbnya, dan on the table adalah keterangan tempatnya. Baik, seperti itu. Kemudian konektor apa saja sih yang bisa berfungsi ganda tersebut? Bisa dilihat di halaman berikutnya. Nah, ini dia. Ada 3 ya. Ada 3 konektor yang fungsinya bisa menjadi konektor sekaligus menjadi subjek. Jadi hanya 3 ini ya yang dia digunakan di adjective clause. Kalau untuk noun clause beda lagi konektornya ya. Jadi teman-teman harus mengingat perbedaannya. Khusus untuk adjective clause ini yang bisa digunakan adalah who untuk orang, which untuk benda, kemudian that bisa untuk orang, bisa juga untuk benda. Jadi kalau teman-teman bingung, pakai saja that. Jangan contoh seperti ini polanya, ada subject verb, kemudian clause-nya, kemudian verb. Atau bisa yang di tengah tadi, subject terus clause-nya terus verb. Seperti itu. Nah, baik, kita langsung saja lihat contoh soalnya. Seperti biasa. Oke, kita baca dulu bersama-sama. Titik is on the table has 4 sections. Mari kita bedah pertama dulu ya. Is ini adalah verb, kemudian on the table has ini adalah verb. Oke, 4 section. Kemudian titik. Jadi di sini kita harus kenali polanya ya. Kuncinya adalah mengenali pola. Kita lihat dulu yang mana yang mirip ya. Ada 2 verb ya. Yaitu sepertinya pola yang kedua ya, karena verbnya itu berdekatan. Sementara pola pertama verbnya itu terpisah oleh klausa. Jadi di sini polanya adalah subjek, kemudian konektornya di sini ya. Berarti di sini yang kita butuhkan adalah tentunya adalah subjek di depan. Harus ada konektor yang fungsinya itu adalah sebagai konektor dan subjek yang harus diantara 3 tadi ya, antara who atau which atau that, seperti itu. Mari kita lihat dari contohnya ya. Kita butuh subjek sama konektor ya, subjek dan konektor. Kalau tidak menyediakan berarti kita eliminasi. Kita lihat dari pilihan A, the notebook itu hanya subjek ya, berarti salah. The notebook which, the notebook adalah subjeknya, which konektor. Oke, bisa kita masukkan dulu. Kemudian because itu adalah konektor. Kemudian the notebook itu adalah subjek. Tetapi kita yang cari adalah subjek terus konektor, bukan konektor terus subjek ya. Alasan yang kedua kenapa ini salah, karena dia tidak termasuk ke dalam konektor yang bisa digunakan untuk adjective clause, yaitu who, which, sama that. Oke, because ini tidak termasuk, jadi salah. Dan yang terakhir adalah in the notebook. Oke, ini hanya keterangan tempat. Oke, berarti salah juga. Di sini eliminasi pertama kita sudah menemukan jawabannya, yaitu the notebook which is in the table has 4 section. Ya, kalau teman-teman perhatikan mungkin dari sinilah asalnya kata which is yang ya sedang viral belakangan ini. Oke, demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga tentunya bagi saya. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, silahkan disampaikan di kolom komentar apabila ada saran-saran lainnya. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.